Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada hari ini. Saya berharap kita semua penuh dengan sukacita karena ini adalah momen di mana kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita 2000-an tahun yang lalu. Walaupun kita merayakan di rumah kita masing-masing, tetapi saya berharap sukacita kita, semangat kita tidak akan pernah padam. Amin. Yang bersukacita di rumah masing-masing, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam hadiratnya Tuhan. Aku percaya Tuhan hadir dalam bait kudusnya saat ini. Ketika kita datang menyembahnya, mencari wajahnya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat dengan umatnya Yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku bersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kami percaya Tuhan Engkau ada saat ini bagi kami. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Dia mau dekat buat setiap kita yang datang dengan sungguh-sungguh. Dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, katakan hadiratmu. Hadiratmu Penuhi hati setiap kami Tuhan. Hadirat kudusmu. hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku bersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi Mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. dan ku Bersyukur menyembahnya. menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, Dan kami tersyukur dan ku Tuhan. bersyukur
menyembah-Mu. yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Penuhi hati setiap kami. memenuhiku. Hadirat kudus-Mu Hadirat kudus-Mu lebih baik-Mu ya Tuhan. menyembahku. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat bersama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. penuhi Minta Dia supaya Dia memenuhi engkau. dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. dan kami Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Bapa di sorga. Kami berterima kasih kepada Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang adalah Roh, yang bisa ada di mana saja kami percaya Tuhan. Di rumah kami masing-masing, Tuhan ada di sana. Tuhan bersemayam di atas setiap pujian penyembahan yang kami bawa di hadapan Engkau. Ibadah ini Tuhan kami persembahkan buat Tuhan. Dan biar Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan. Engkau saja ya Tuhan, yang bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam momen ini. Karena Engkau telah lahir buat setiap kami. Karena kasih-Mu buat kami, menebus kami, manusia yang hina, manusia yang berdosa. Dan kami terus bersorak-sorai buat Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan setiap kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini, amin. Amin. Yang tetap punya sukacita, mari kita kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kita ada memuji Tuhan. Kita bawa pujian kita buat Tuhan. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Hari di rumah kita masing-masing kita bertepuk tangan. Dan kita masih tetap berdiri. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, Haleluya. Puji Tuhan, Gloria. Sekali lagi sama-sama katakan. kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan
suara dan nyanyikan sorak kemesraan. Sekali lagi katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sama-sama katakan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kita bertepuk tangan di atas kepala. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sama-sama katakan tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau ingin mendengar suara Tuhan, maka berkatalah dalam hatimu, penuhi hatiku ya Tuhan dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku Yes. dengan hadir-Mu. Katakan dalam hatimu, Ku rindu memandang ya Tuhan, wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. katakan, Aku dekat katakan sama Tuhan bahwa aku dekat Tuhan, hati-Mu. dalam hatimu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, Angkat tanganmu, mengangkat tanganku. kami bersyukur. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari lebih lagi yang mau mendengarkan suara Tuhan, katakan, Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan. dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan, lebih dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. sebab kami rindu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan, Ku rasakan kasih-Mu
tenang, diam di hadirat Tuhan, kita dapat menemukan, kita dapat merasakan kasih yang indah, kasih yang sejati itu. Di dalam tinggal tenang di hadiratnya Tuhan, kita dapat merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Jemaat Tuhan, kita sekali lagi berdiri di hadapannya dan katakan, Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. pada hambanya dipersilakan. Baik, jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom semuanya, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Kita boleh merayakan Natal sekalipun di tengah-tengah pandemi. Kita bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita pada hari ini. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan pada saat ini. Pujian telah kami naikkan kepadamu, kiranya Tuhan terimalah pujian kami sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bentar kami mau merenungkan firman-Mu, mari Tuhan urapi hamba-Mu, pakai dia untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi kami semua. Dengar doa kami, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita, sesuai tema kita pada hari ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan kita lebih fokus kepada kasih. Pada hari ini kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13, ayat yang ke-13. Saya rasa ini ayat yang tidak asing lagi buat kita sekalian. Dari 1 Korintus pasal 13, ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sekali lagi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, suatu ketika seorang ibu, dia berdiri di depan rumahnya dan dia melihat ada 3 orang tua yang ada di depan rumah. Ketiga orang tua itu tidak ia kenal. Kemudian dia menyapa mereka, "Bapak-bapak, ada yang bisa saya bantu? Mungkin bapak-bapak lapar, saya mengundang bapak-bapak untuk boleh masuk ke dalam dan makan bersama-sama." Kemudian salah satu dari 3 orang tua itu yang berjenggot panjang, dia berkata, "Apakah suamimu ada?"
Jawab ibu itu, tidak ada, suami saya sedang keluar. Oh, kalau begitu kami tidak bisa masuk. Ibu itu masuk kembali ke dalam rumahnya dan sore harinya ketika suaminya datang, diceritakannya sang istri kepada suaminya apa yang terjadi tadi siang. Oh, itu baik sekali. Suaminya berkata seperti itu. Biarkan mereka masuk. Kemudian sang istri keluar kembali dan menyapa mereka. Bapak-bapak, suami saya sudah pulang. Apakah bapak-bapak bersedia untuk masuk? Salah satu dari ketiga orang itu berkata, kami akan masuk tetapi kami tidak bisa masuk bersama-sama. Silakan diskusikan dengan suami nyonya, siapakah di antara kami yang diizinkan untuk masuk? Tapi saya belum mengenal bapak-bapak ini siapa ya? Oh iya, perkenalkan saya Kasih, kemudian yang ini teman saya adalah Kekayaan, dan teman saya yang satu lagi adalah Kesuksesan. Silakan ibu untuk boleh berdiskusi dengan suami ibu. Si istri masuk ke dalam dan berkata kepada suaminya, itu ada 3 orang Pak, namanya Kasih, Kesuksesan, dan juga Kekayaan. Mereka tidak bisa masuk bersama-sama. Harus salah satu yang kita bisa undang masuk ke rumah kita. Kira-kira siapa ya Pak untuk kita bisa undang masuk ke rumah kita? Sang suami berkata, wah kalau gitu undang Kekayaan untuk masuk ke rumah kita. Supaya rumah kita ini dipenuhi dengan kekayaan. Oh iya bagus, tapi janganlah Pak, jangan Kekayaan, gimana kalau Kesuksesan? Karena kalau ada kesuksesan pasti ada kekayaan. Nah, menantunya yang dari tadi ada di dalam kamar, tiba-tiba mendengar suara itu dan langsung masuk ke dalam, menimbrung berkat pembicaraan mereka dan berkata kepada suami istri itu, bukankah lebih baik kalau Kasih saja yang kita undang masuk ke dalam? Rumah kita butuh kasih. Suami istri itu saling pandang dan berkata, ya tepat sekali, kita undang Kasih untuk masuk ke rumah kita. Ya, kemudian sang istri keluar dan memanggil, Bapak, di antara Bapak siapa ya tadi yang namanya Kasih? Kami memutuskan untuk Bapak yang bernama Kasih untuk boleh masuk ke dalam. Ketika Bapak yang bernama Kasih itu berdiri dan masuk ke dalam rumah, 2 orang temannya, Kekayaan dan Kesuksesan pun berdiri dan bersama-sama mau masuk ke dalam rumah ibu tadi. Sang istri tentu saja kaget, bukankah tadi kalian tidak bisa bersama-sama masuk? Kemudian temannya yang berkata, yang bernama Kekayaan berkata, kalau kami, saya dan Kesuksesan tidak bisa masuk. 2 orang harus tinggal di luar. Tetapi kalau Kasih yang diundang masuk, maka kami berdua mengikuti dia. Karena di mana dia ada, kami juga ada. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini adalah sebuah gambaran bagaimana bahwa kasih itu akan membawa kesuksesan, membawa kekayaan, membawa berkat-berkat Tuhan. Artinya kasih itu lebih daripada kekayaan, lebih juga daripada kesuksesan. Nah, bagian yang kita baca pada hari ini merupakan nyanyian yang masyhur yang memuji-muji kasih atau sering disebut himne kasih. Banyak orang pasal ini dikatakan sebagai yang paling indah di seluruh perjanjian baru. Nyanyian yang memiliki keindahan sastra dan irama. Kata kasih di dalam pasal ini dikatakan yang paling besar, paling kuat, paling dalam yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus. Sebab sebelumnya kata agape ini hanya dipakai oleh orang Kristen saja. Bahasa yang khas, nama yang khas yaitu kasih agape. Yaitu jarang dipakai di bahasa Yunani. Yang sering dipakai yaitu eros atau kasih cinta birahi. Dan juga philea yaitu cinta atau kesukaan hati. Kasih karena jasa. Nah, lawan dari kasih karena jasa ini adalah agape, yaitu kasih yang tanpa jasa. Seperti yang nyata di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih
berdosa. Saudaraku, bukan ketika kita sedang baik, Allah mengasihi kita. Bukan ketika kita sedang suci, Dia datang untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Tetapi sebaliknya justru ketika kita sedang berdosa, kita ada di dalam dosa, Allah mengasihi kita, Allah menunjukkan kasihnya kepada saya dan saudara. Inilah kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa, kasih agape, kasih yang tanpa jasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagian akhir dari kitab yang kita baca tadi, pasal 13 ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-12, diakhiri dengan konklusi bahwa pengharapan, iman, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Mengapa kasih yang terbesar? William Barclay berkata bahwa iman tanpa kasih menjadi dingin, dan pengharapan tanpa kasih menjadi suram. Kasih adalah api yang menyalakan iman dan cahaya yang mengubah pengharapan menjadi kepastian. Kitab Kidung Agung, satu bagian Alkitab, di Alkitab kita ini saudaraku, ya, di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 menyatakan seperti ini. Air yang banyak tak mampu memadamkan cinta. Bayangkan saudaraku, air yang banyak tak mampu memadamkan cinta dan banjir tak dapat menghanyutkannya. Jika seorang memberi segala hartanya untuk membeli cinta, pasti hanya penghinaan yang didapat. Bapak Ibu, maka tidak heran jikalau lagu-lagu yang ada di dunia ini, lagu-lagu bertemakan cinta, itu tidak ada habisnya. Semua tentang cinta, semua tentang keindahan, dan semua mengagung-agungkan cinta. Karena begitu hebatnya cinta itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam konteks ini juga bahwa Rasul Paulus menggambarkan tentang sebuah melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Ya, dikatakan di sini di ayat yang ke-12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Saudara, maksud dari ayat ini adalah kalau kita tanpa kasih, kita tidak akan bisa melihat dengan jelas. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-12, dikatakan di sana, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu, Korintus ini merupakan sebuah kota penghasil cermin. Dan cermin di sana pada saat itu terbuat dari lempengan logam, kemudian digosok sehingga mengkilap untuk dijadikan cermin. Nah, Bapak Ibu, pada saat itu pantulan dari cermin yang terbuat dari logam itu masih sangat sederhana, masih sangat terbatas, sehingga untuk bisa memantulkan gambar atau wajah dari orang yang memakai cermin itu masih samar-samar, tidak bisa dengan jelas. Tidak heran karena teknologi cermin yang terbaik, yang bisa memantulkan dengan gambaran yang sempurna seperti sekarang ini baru ditemukan pada abad abad ke-13. Jadi untuk bisa melihat gambar yang sempurna, gambar yang begitu baik, saudaraku, itu baru abad ke-13. Sehingga pada zaman Korintus ini ditulis, surat 1 Korintus ditulis ini, cerminnya masih begitu sederhana, sehingga gambarnya masih samar-samar. Untuk bisa melihat dengan sempurna, Rasul Paulus ingin mengatakan kepada kita, dengan kasihlah kita bisa menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kasih adalah perbuatan yang nyata jika dibandingkan dengan iman dan pengharapan. Nah, ini perbandingan saudaraku. Iman, pengharapan saudaraku itu sesuatu yang abstrak tetapi sulit untuk dinyatakan. Ya, iman ada di dalam hati. Iman katakan di Ibrani itu adalah dasar dari yang kita percayai. Pengharapan itu sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 ini kalau BIMK, saudaraku bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan, jadi untuk saat ini ada 3 hal yang kita harus tetap lakukan. Percaya, berharap, dan saling mengasihi.
yang paling penting dari ketiganya itu ialah mengasihi orang-orang lain. Nah, wujudnya dapat dirasakan dan dialami oleh orang lain itu yaitu kasih. Bukankah kasih itu adalah perbuatan yang baik yang dapat dirasakan oleh orang lain? Diperbandingkan dengan perbuatan hebat, tapi tanpa kasih. Seorang yang rela mati, dibakar, saudaraku. Mungkin Rasul Paulus mengacu kepada sebuah monumen yang tertulis bernama Sarmano Segas, saudaraku. Di sana dikatakan bahwa seorang Indian dari Burgosa yang rela dibakar dengan momentum yang tertulis, membuat dirinya abadi dan terbaring di sini. Nah, seorang yang mendambakan penganiayaan, penderitaan, saudaraku, sehingga rela dia mau mati dibakar. Tetapi kalau tanpa kasih, hanya untuk supaya dilihat orang, supaya wah hebat sekali apa yang dilakukan ini. Kalau tanpa kasih itu tidak ada artinya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, selain itu bahwa kasih itu adalah sifat Allah sendiri. Dan sifat yang paling menonjol dari Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oleh sebab itu tidak berlebihan kalau Rasul Paulus berkata bahwa kasih adalah yang paling besar, kasih adalah yang paling penting dibandingkan dengan semuanya. Saudara, seperti kita ketahui bersama bahwa jemaat Korintus ini adalah jemaat yang karismatik. Jemaat yang penuh dengan karunia-karunia rohani. Mereka punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi mereka menjadi sombong. Mereka menjadi lebih mengagungkan karunia-karunia rohani dibandingkan dengan kasih itu. Maka dari itu Paulus perlu menasehati di dalam 1 Korintus pasal 13 ini. Kalau boleh digambarkan kitab 1 Korintus pasal 13 ini seperti hamburger, ya, daging yang ada di tengah-tengah roti. Pasal 12 itu roti. Pasal 13 itu dagingnya. Kemudian pasal 14 itu adalah rotinya lagi. Saya yakin ketika saudara makan hamburger tidak makan rotinya saja, bukan? Ya, karena tentu roti ya tidak begitu enak. Maka makannya bersama-sama, saudara. Antara roti ya yang mengapit daging itu dimakan bersama-sama, lalu rasanya mantap sekali. Kalau hanya mementingkan karunia, pasal 12 saudaraku, kemudian pasal 14 juga bicara tentang karunia rohani lagi saudaraku. Tapi kalau tengah-tengahnya tidak ada kasih di dalamnya, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Dan itu tidak berarti. Saudara, maka tidak heran kalau ketika waktu akhir zaman orang berkata, Tuhan, bukankah kami melakukan mujizat demi nama-Mu? Kami mengusir setan demi nama-Mu. Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Kalau kita melakukannya tanpa kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, ini penting sekali. Bagaimana orang Kristen dilihat dari kasih. Bagaimana orang Kristen itu hidupnya itu dilihat. Pagi, siang, sore, malam dilihat. Ngoroknya pun diperhatikan saudaraku. Maka dari itu bagaimana kita boleh menyatakan kasih Allah kepada setiap kita. Yang terpenting dari kehidupan kita. Bukan bagaimana sepandai-pandainya kita. Bagaimana punya karunia-karunia yang luar biasa pada kita. Tetapi bagaimana kita memiliki kasih dan menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menuntut kita yang tidak pernah mengalami kasih untuk melakukan kasih. Kita dituntut untuk melakukan kasih karena kita sudah merasakan kasih, bukan? Kasih yang daripada Allah. Ketika dia nyatakan kasihnya, diutus anaknya yang tunggal untuk kita. Anaknya yang tunggal, saudaraku. Bayangkan ketika kita punya anak mungkin berapa? 12. Satu saja tidak boleh kita berikan kepada orang lain. Apapun alasannya, betapa berat pun keadaannya, kita tidak rela satu anak kita berikan untuk orang lain. Mungkin kita tidak sanggup membesarkannya, tetapi kita akan berusaha bagaimanapun juga berjuang. Saya akan besarkan anak saya dengan kekuatan kemampuan saya. Saya tidak akan berikan anak saya kepada orang lain. Apalagi demi bayaran uang sekian miliar sekalipun. Saya tidak akan berikan anak saya kepada orang lain. Tetapi Bapa, Allah kita di sorga, Dia memberikan anak tunggalnya kepada saya dan saudara.
Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, pantas untuk menerima kasih Tuhan. Tetapi karena kita justru berdosa, kita sering menyakiti hati Tuhan. Tuhan katakan bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita ini musuhnya Allah. Kita selalu membenci Allah. Tapi justru diberikan anak tunggalnya kepada kita. 2000 tahun yang lalu, dia lahir ke dunia ini. Dunia tidak mengenal dia. Bahkan dunia membenci dia sampai menyalibkannya. Saudaraku, Bapa mana yang seperti Bapa kita yang di surga? Dia begitu mengasihi kita. Dia mau menerima kita apa adanya. Inilah kasih yang luar biasa. Kasih yang sejati. Oleh sebab itu, saudaraku, karena kita sudah merasakan kasih yang sedemikian, kita seharusnya bukan meneladani lagi. Kasih itu ada di dalam kita. Kita bukan cuma untuk meneladani gimana Kristus tapi hidup dalam kasih, tetapi kita sudah merasakan kasih itu. Tidak perlu kita harus dipromosikan lagi, tidak. Seorang yang pernah makan makanan yang enak, saudaraku, mungkin kita datang ke restoran yang enak, kemudian kita merasakan enak. Tidak usah disuruh oleh pemilik restoran, katakan kepada teman-temanmu masakan ini di sini, makanan di sini enak. Tidak usah. Kita sudah merasakan ini enak, saya akan ceritakan kepada orang lain tanpa disuruh, tanpa dibayar. Nggak usah dikasih diskon, nanti kalau Bapak promosi saya kasih diskon 50% makan di sini. Nah, kalau nggak enak kita pun suruh dibayar, digratisin pun kita enggak. Tapi karena kita sudah merasakan kasih Tuhan. Kita sudah mengalami kasih Tuhan. Ini kasih yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Berikan kasih itu kepada saudara-saudara yang lain. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan. Pedulikanlah orang-orang lain yang mereka hidup di dalam kehampaan. Mereka yang haus akan kasih. Lawatlah mereka. Hadirlah untuk mereka. Natal mengingatkan kita sekalian pada saat ini tentang kasih Allah yang begitu besar untuk kita. Natal mengingatkan kepada saya dan saudara hari ini betapa besarnya cintanya kepada kita. Dia bukan hadir dengan kekuasaannya. Bukan dia hadir dengan segala kemuliaannya. Tetapi dia hadir dengan kasihnya kepada saya dan saudara. Ditanggalkannya semua kemuliaan sorga. Dia tanggalkan semua kuasanya yang luar biasa. Tetapi dia hadir dengan kasihnya yang luar biasa. Maka dari itu, kasih adalah yang terbesar. Kasih adalah yang paling penting untuk saya dan saudara lakukan dalam kehidupan kita. Tepat waktunya bila saat ini di tengah-tengah pandemi, hanya orang susah, saudaraku. Hanya orang susah. Buka matamu, buka telingamu, buka hatimu, lihat mereka. Mereka menderita. Mungkin kalau saudara punya tabungan yang banyak saat ini, mungkin saudara masih bisa tenang-tenang saja. Tetapi siapa yang nyangka saat ini kalau mereka hidup setiap hari pas-pasan, kemudian mengalami pandemi seperti sekarang ini, ekonomi terdampak luar biasa. Belum lagi kalau ada yang sakit, saudaraku. Mereka tentu saja harus mengeluarkan biaya untuk biaya ke rumah sakit. Mereka tidak punya tabungan, mungkin mereka ada yang berhutang. Apa Ibu? Dibutuhkan kepedulian saya dan saudara. Jangan memikirkan diri sendiri saja. Tapi pikirkanlah orang lain. Susana Wesley, seorang ibu yang luar biasa. Dia punya 19 anak, saudaraku. Pernah berkata seperti ini. Anak mana yang paling aku kasihi dari semua anak-anakku? Aku mengasihi yang sedang sakit sampai ia sembuh kembali. Dan yang berada jauh dari rumah sampai ia pulang kembali. Saudara, kalau kita ngomong mungkin di luar lebih banyak lagi. Di gereja juga tidak kalah. Saudaraku. Teman-teman kita seiman, saudaraku, juga banyak yang mengalami kesusahan. Mari nyatakan kasih itu kepada mereka. Salinglah berbagi, salinglah memberi, salinglah mengasihi satu dengan lain. Untuk kita boleh menyatakan kasih Allah itu kepada saudara-saudara seiman kita dan bahkan saudara-saudara kita yang lain. Seorang putri yang bernama Putri Eugene
Eugene ini dari Swedia, saudaraku. Dia melihat dengan hati yang sangat sedih ketika melihat ada begitu banyak orang yang sakit dan sakitnya tidak tersembuhkan. Maka dari itu dia berinisiatif untuk bagaimana dia menggalang dana sebanyak-banyaknya dan dia akan membuat rumah sakit dan membuat fasilitas-fasilitas untuk mereka yang tidak mampu. Maka dari itu untuk supaya dia bisa memberikan semangat dan motivasi kepada orang-orang lain supaya juga untuk bisa bekerja sama dengan dia untuk membuat rumah sakit yang besar, rumah sakit yang memadai untuk orang-orang yang sakit demikian. Maka dia berikan semua hartanya. Dia jual perhiasan permata-permatanya. Permata-permata miliknya, saudaraku. Dijualnya untuk dia bisa membangun fasilitas yang terbaik untuk orang-orang yang sakit. Saudaraku, setelah rumah sakit ini berdiri, saudaraku, ada begitu banyak pasien yang boleh dilayani. Bahkan ada yang dilayani secara gratis, saudaraku. Tidak perlu bayar, saudaraku. Satu ketika Putri Eugene ini datang menengok ke rumah sakit. Dan apa yang ditemui di sana, saudaraku? Rupanya pasien-pasien yang di sana melihat ketulusan hati dari Putri Eugene. Dan mereka segera mendatangi Putri Eugene. Mereka mencium Putri Eugene. Mereka sampai, waduh, tangan Putri Eugene ini diciumi. Tidak habis-habisnya, bahkan membasahi tangan Putri Eugene ini dengan air mata mereka. Mereka sangat berterima kasih kepada Putri Eugene. Mereka ada yang memeluk kakinya. Mereka ada yang tersungkur di kakinya. Mereka merasakan betapa baiknya Putri Eugene ini kepada mereka. Dan sepulang dari rumah sakit itu, Putri Eugene berkata, permata-permataku telah kembali kepadaku. Permata-permataku itu aku bisa lihat berkilau-kilauan di mata setiap pasien-pasien rumah sakitku. Aku bersyukur, aku telah menerima kembali permata-permataku. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita boleh memberi, kita boleh mengasihi, kita boleh menolong orang lain, ketika kita membuka kepedulian kita kepada orang-orang lain. Rasakan, saudaraku. Bagaimana engkau bukan kekurangan, tetapi engkau akan berlimpah-limpah sukacitanya. Engkau akan mengalami satu kebahagiaan yang luar biasa. Ketika engkau mau meresponi kasih Allah dan menyalurkannya kepada orang lain. Maka dari itu Tuhan begitu sangat berbahagia. Ketika ada seorang yang berdosa diselamatkan. Dia gambarkan seperti domba yang terhilang kemudian dia letakkan di atas bahunya. Digendongnya. Dia rela meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu. Itulah kasih. Saudaraku, ketika kita mungkin fokus kepada seorang yang mungkin saat ini sedang sakit. Mungkin mereka yang terjangkit COVID, saudaraku. Biayanya sangat besar, saudaraku. Ada yang berkata 1 hari bisa 15 juta. Biaya yang sangat besar. Kita perhatikan mereka. Pedulikan. Ada orang yang sakit kanker. Ada yang saat ini sakit berat, saudaraku. Mereka bukan hanya mengalami sakit jasmani, tapi mereka juga harus bergumul dengan keuangan mereka. Tapi kalau ada saudara-saudara seiman, kita boleh saling berbagi. Kita boleh saling mengasihi. Saudaraku, ini sungguh indah sekali. Natal bukan bicara tentang bagaimana kita sekarang bisa terima kado, saudaraku. Tetapi mari, hari Natal ini, kita boleh memberikan kado. Apa yang kita bisa berikan? Bukan kepada Tuhan Yesus lagi dengan kita membawa emas, kemenyan, dan mur. Tetapi bisa kita membawa sesuatu yang kita bisa berikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Inilah kasih, saudaraku. Kasih bukan untuk hanya dibicarakan. Kasih bukan hanya untuk dikotbahkan. Kasih bukan hanya untuk dikatakan. Atau bahkan kasih untuk dinyanyikan. Tapi mari kasih terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Matius pasal 24 ayat yang ke-12 berkata, ini nubuatan Tuhan Yesus, Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, ini mengerikan sekali. Kita sudah ada di penghujung tahun ini. Dan kita sudah ada di akhir zaman ini. Saudara, jangan sampai kasih kita
menjadi hilang. Kasih kita menjadi dingin. Tapi mari kobarkan kembali api kasih-Mu itu. Supaya dunia ini boleh merasakan kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Selamat hari Natal, saudaraku. Kiranya Natal ini menjadi Natal yang terindah bagi kita sekalian. Dan bukan hanya untuk kita, tetapi untuk mereka juga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada saat ini. Kiranya Tuhan tolonglah kami untuk kami boleh mengasihi dengan kasih-Nya Tuhan. Kasih yang tanpa jasa, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang mengasihi orang lain. Sekalipun orang itu tidak pantas untuk kami kasih, tapi biarlah kami boleh mengasihi. Mari Tuhan tolong supaya kami boleh menerapkan kasih itu dalam kehidupan. Karena kasih sungguh luar biasa dalam hidup kami, kami Allah. Jamah setiap hati umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah di tengah-tengah keluarga mereka boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Orang tua dengan anak, suami dengan istri, mertua dengan menantu. Begitu pula dengan sebaliknya Tuhan. Tolong berkati. Begitu pula juga berkati umat-Mu Tuhan supaya mereka boleh mengasihi tetangga kiri kanan mereka. Mengasihi orang-orang yang ada di dalam rumah mereka. Mengasihi orang-orang lain. Kiranya Tuhan tolong supaya mereka boleh menyatakan kasih di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetap biarlah roh Tuhan terus bekerja di dalam hati kami semua. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu bisa mematikan untuk lampu yang ada di rumah Bapak Ibu dan bisa menyalakan lampu flash di handphone Bapak Ibu sekalian. Supaya candlelight pada saat ini kita bisa sama-sama resapi dan renungi bersama-sama. Saya mengundang Ketua BPJ GKJ Jembatan 5, Bapak Gunawan, untuk boleh maju ke depan. Dan mengundang juga Guru Injil Andreas Nikodemus, Guru Injil Yunairi Lase, Guru Injil Alfa Immanuel. Malam kudus, sunyi senyap, kabar mengenggam, balas surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Di tengah kedurhakaan dunia, Yesus lahir sebagai Raja Damai, seperti yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dunia yang sejak purbakala dipenuhi iri hati dan dengki. Sang kakak yang bernama Kain membunuh adiknya Habel. Para kakak yang mencampakkan sang adik ke dalam sumur dan menjualnya sebagai budak, gegara memiliki mimpi yang aneh. Absalom yang memberontak dan nyaris mengkudeta ayahnya sendiri. Herodes yang membunuh semua anak laki-laki di bawah 2 tahun karena dia khawatir ada raja baru yang akan menggeser kedudukannya. Dan masih banyak lagi kebencian, kejahatan dan kemarahan yang berakhir dengan pembunuhan yang terjadi. Namun Yesus terlahir untuk menyatakan cinta Bapa akan dunia ini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sekarang Yesus secara fisik tidak ada di dunia ini. Yesus menyatakan kasih-Nya kepada dunia melalui kita, melalui saya dan saudara kepada dunia. Ketika dunia saling membenci, adakah kita hadir untuk menjadi pendamai? Ketika banyak orang saling menghakimi, adakah kita hadir untuk memahami? Ketika dunia saling berebut posisi, adakah kita hadir untuk mengorbankan diri? Natal bukan lagi menanti uluran kasih ilahi, tetapi mari jadikan Natal kesempatan untuk kita berbagi. Kasih yang mau memberi, kasih yang mau peduli, kasih yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Selamat Hari Natal.
Kiranya Natal tahun ini menjadi Natal yang terbaik, bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Tuhan Yesus memberkati. Dengan hati yang penuh syukur, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita kembali menyanyikan pujian ini. Sunyi senyap dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadir-Mu di dalam hidup kami. Di tengah-tengah dunia ini, bahkan di dalam hati kami semua ya Tuhan. Kalau selama ini hati kami tidak ada damai, mungkin ada dosa, iri hati, dan dengki. Ada kebencian, ada kemarahan, ada segala macam hal kemunafikan di dalam hati kami. Tuhan, hadirlah di hati kami. Lahirlah di dalam hati kami Tuhan. Karena Engkaulah Raja Damai. Engkaulah kasih yang sejati terlahir ke dunia ini. Terima kasih Tuhan buat Natal yang indah dan spesial ini. Berkati setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kasih-Mu biarlah boleh menjadi lebih nyata. Bukan hanya kepada kami, orang-orang yang sudah percaya kepada-Mu, tetapi bagi mereka juga Tuhan. Biarlah mereka pintu hatinya boleh Tuhan bukakan, supaya mereka boleh mengalami kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Natal ini membawa damai di hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Berbagai hal sudah kita alami bersama-sama. Mulai dari awal pandemi di bulan Maret, kita mengalami pergumulan dan tantangan yang berat. Toko-toko di pasar harus ditutup, usaha harus berhenti, terjadi PHK yang menyebabkan banyak pengangguran. Bahkan masalah pandemi ini menyebabkan banyak korban jiwa. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua percaya Tuhanlah yang berjalan bersama dengan kita. Tuhanlah yang menopang kita melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Kita ada sampai dengan hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dia Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita merayakan Natal dengan hati bersyukur. Kita melangkah di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Kita tetap teguh dalam iman, berpengharapan dalam Tuhan,
dan memberitakan kasih Tuhan yang mulia kepada semua orang. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa mengakhiri ibadah perayaan kita pada hari ini, perayaan Natal kita. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tetap semangat. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Dan biarlah semangat kita tetap baru. Semangat kita untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita berkata, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Amcomio. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dan hidup yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.
dan Tahun Baru.